Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang kuliah yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara mengisi verval atau verifikasi data sekolah atau siswa. Karena banyak nih adik-adik yang bertanya, Kak, bagaimana sih cara melakukan verifikasi data sekolah atau siswa? Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana cara untuk mengubah ukuran, mengunggah foto pada akun LTMPT, kemudian bagaimana cara mengubah ukuran foto atau segala macam. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial cara untuk melakukan verifikasi data sekolah atau siswa. Nah, mula-mula adik-adik login dulu di laman LTMPT. Adik-adik login di laman LTMPT. Setelah adik-adik login sudah masuk pada bagian menu pada gambar ini, berikutnya adik-adik klik verifikasi data sekolah atau siswa. Pada kolom verifikasi data sekolah atau siswa, adik-adik klik. Nah, di sini data siswa itu belum terverifikasi karena belum melakukan simpan permanen. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa sebelum adik-adik melakukan pendaftaran, entah itu pendaftaran SNMPTN, UTBK SBMPTN, adik-adik harus melakukan simpan permanen sebelum akun LTMPT ditutup. Sebab apabila adik-adik tidak melakukan simpan permanen pada verval di LTMPT ini, maka adik-adik tidak akan diperbolehkan untuk mendaftar SNMPTN atau UTBK SBMPTN. Itulah pentingnya simpan permanen, karena apabila adik-adik tidak melakukan simpan permanen justru akan berbahaya untuk adik-adik sendiri, karena adik-adik tidak diperbolehkan untuk mendaftar UTBK SBMPTN atau SNMPTN itu sendiri. Maka adik-adik harus melakukan simpan permanen, tetapi sebelumnya adik-adik harus melakukan verifikasi pada data adik-adik. Nah, mula-mula adik-adik periksa datanya apakah sudah benar. Nah, di sini mulai dari NISN, kemudian nama, adik-adik perhatikan, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Perlu diketahui bahwa apabila di antara ya NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir itu salah, di sini tidak dapat diperbarui, tetapi harus diperbaharui melalui dapodik sekolah masing-masing. Kemudian di bagian bawah di sini ada data siswa yang paling penting. Di sini NIK, agama, alamat, jalan, kemudian provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau distrik, desa atau kelurahan, RT, RW, kode pos, kemudian email yang sudah terverifikasi, nomor handphone. Nah, apabila adik-adik merasa bahwa di antara semua data-data yang dimasukkan ini ada yang salah, adik-adik langsung ke bagian atas, klik perbarui data. Langsung saja adik-adik klik perbarui data. Nah, setelah adik-adik klik perbarui data, adik-adik selanjutnya bisa merubah data-data yang perlu diperbarui. Misalnya NIK, adik-adik mengalami kesalahan NIK atau agama, bisa diubah di sini. Kemudian alamat, kemudian provinsi, kabupaten atau kota, adik-adik bisa memilih kabupaten sesuai dengan tempat tinggal adik-adik. Kemudian kecamatan, desa atau kelurahan, adik-adik tinggal masukkan saja di sini RT berapa, RW berapa, kemudian kode pos. Untuk email itu sudah terverifikasi secara otomatis pada saat adik-adik melakukan pendaftaran akun LTMPT. Kemudian berikutnya adik-adik konfirmasi nomor handphone. Nah, apabila adik-adik sudah merasa bahwa semua data sudah diisi dengan benar, adik-adik klik simpan perubahan. Simpan perubahan. Nggak apa-apa, klik aja simpan perubahan. Ini belum tersimpan secara permanen kok. Nah, setelah adik-adik simpan data ini, adik-adik klik selanjutnya. Nah, di sini adik-adik akan diminta untuk melakukan verifikasi data riwayat sekolah terakhir. Di sini akan muncul keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sekolah adik-adik, mulai dari NPSN,
kemudian nama sekolah, kemudian jurusan sewaktu sekolah, apakah IPA, IPS atau apapun, kemudian status keaktifan siswa, lulus atau masih sekolah. Kemudian berikutnya tanggal siswa masuk sekolah. Nah, di sini menjelaskan tentang keterangan awal siswa itu masuk sekolah. Adik-adik masuk sekolah kapan. Nah, di sini yang berikutnya adalah tahun lulus siswa. Nah, jika ternyata data ini sudah benar dan tidak perlu diperbarui, atau jika adik-adik ingin memperbaruinya, tapi biasanya pada verifikasi data riwayat sekolah itu tidak perlu melakukan perbaruan data karena memang data diisi oleh sekolah secara otomatis masuk pada akun LTMPT pada Dapodik sekolah. Artinya adik-adik tidak perlu lagi melakukan perbaruan data pada riwayat sekolah tersebut. Adik-adik langsung saja klik selanjutnya. Setelah di bagian sini, adik-adik akan diminta untuk memasukkan foto. Ingat, adik-adik harus memasukkan foto dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak LTMPT ini. Nah, pas foto yang diunggah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pas foto ukurannya itu harus 4 cm dikali dengan 6 cm dengan resolusi minimal 200 pixel kali 300 pixel. Nah, di sini artinya rasio aspeknya itu 2:3 ya. Kemudian berikutnya itu pas foto itu harus berwarna. Pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos, berwarna apa saja. Artinya bahwa foto itu bukan foto hitam putih atau yang mengandung efek-efek buram apa segala macam lainnya yang warnanya itu tidak jelas. Artinya adik-adik harus menggunakan foto yang berwarna. Nah, berikutnya file pas foto itu bertipe JPEG, PNG. Berikutnya ukuran filenya itu harus minimal 80 KB. Minimal file pas foto itu 80 KB dan maksimalnya itu 300 kilobyte ya, KB atau kilobyte. Artinya bahwa apabila ukurannya itu kurang dari 80 kilobyte itu tidak diperbolehkan, kemudian lebih dari 300 kilobyte juga tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya itu orientasi pas foto itu adalah vertikal atau potret. Berikutnya itu posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Nah, ini sudah pasti ya. Dan berikutnya kualitas foto itu harus tajam dan fokus. Artinya fotonya itu harus jelas, tajam dan fokus ya. Berikutnya tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen. Artinya bahwa bagian kepala itu tidak boleh terpotong atau ditutupi dengan emot-emot yang tidak jelas dan lain-lain sebagainya, seperti menggunakan ornamen-ornamen apapun yang sifatnya itu menutupi kepala begitu. Nah, setelah sudah memenuhi syarat-syarat semua ini, adik-adik langsung pilih filenya, file foto tersebut, kemudian unggah. Nah, sebelumnya di sini saya akan merekomendasikan buat adik-adik untuk memilih aplikasi yang bagus untuk melakukan pengeditan foto, karena banyak dari adik-adik yang bingung aplikasi apa sih yang dapat digunakan untuk mencocokkan mencocokkan foto pada akun mencocokkan foto kita untuk dapat diunggah pada akun LTMPT. Karena kebanyakan seperti ini, ketika kita melakukan unggah foto file yang kita maksud, yang kita pastikan sudah benar, tapi ternyata pada saat diunggah itu ada saja kesalahan-kesalahan di antara syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi salah satunya. Oleh karena itu, di sini saya akan membantu bagaimana caranya. Mula-mula adik-adik masuk pada Play Store ya. Masuk pada Play Store. Nah, setelah adik-adik masuk di Play Store, adik-adik klik aplikasi ukuran gambar. Nah, sudah ukuran gambar. Nah, di sini saya merekomendasikan adik-adik untuk mendownload aplikasi ini, karena memang aplikasi ini sering sekali saya gunakan untuk mendaftarkan adik-adik yang melakukan registrasi akun LTMPT untuk SNMPTN atau UTBK SBMPTN. Nah, jika sudah di-download, adik-adik langsung saja klik buka. Nah, setelah adik-adik membuka aplikasi ini, adik-adik silakan cari foto yang adik-adik maksud yang akan dimasukkan sebagai foto profile di akun LTMPT adik-adik. Langsung saja dicari di sini. Nah, di sini adik-adik sudah
memasukkan foto yang akan adik-adik gunakan untuk sebagai foto profil lagi sebagai foto profil di akun LTMPT adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik tinggal mengubah lebar dan panjang ya, seperti yang dimaksud. Bentuknya itu seperti potretnya seperti ini. Adik-adik mengubah lebarnya itu menjadi 4 cm dan panjangnya itu 6 cm seperti perintah dari akun LTMPT tadi yang mengatakan bahwa panjang dan lebarnya itu 4 kali 6 ya, lebar dan panjangnya. Langsung saja adik-adik ubah. Jika ya 4 di sini, kemudian di sini 6 ya. 6. Ya. Jika ternyata sudah selesai diunggah, sudah selesai diubah seperti ini, adik-adik langsung klik simpan. Di sini ada tanda panah yang saya garis ini. Adik-adik klik. Nah, jika sudah diklik, gambar berhasil disimpan dengan ukuran 4 kali 6. Setelah itu, setelah gambar berhasil disimpan, kita periksa foto tersebut di galeri foto kita masing-masing. Nah, langsung saja diperiksa ya. Ya, ini tadi foto yang sudah berhasil kita edit ya, adik-adik. Foto yang sudah berhasil kita edit. Gambarnya itu seperti ini. Di belakang itu polos. Jadi di sini ini hanya contoh ya. Jadi di belakang ini polos seperti ini. Polos. Kemudian gambarnya itu harus jelas wajah, di atas kepala itu tidak tertutup ornamen apapun. Kemudian setelah itu kita periksa apakah sudah memenuhi syarat yang dimaksud pada akun LTMPT atau belum. Langsung adik-adik klik selengkapnya pada sini. Kemudian rincian. Nah, di sini tipe fotonya itu sudah 4 kali 6, kemudian dimensinya itu ukurannya itu tidak lebih dari 300 KB dan tidak kurang dari 80 KB. Artinya di sini ukurannya hanya 127 KB, jadi sudah memenuhi syarat yang berikutnya. Kemudian tipe dari foto tersebut itu adalah JPG. Ya, seperti perintah dari akun LTMPT tersebut tadi. Nah, berikutnya adik-adik unggah foto ini pada akun LTMPT adik-adik. Coba saja dicoba. Ya, baiklah, kita akan coba untuk mengunggah foto yang dimaksud tadi sesuai dengan yang diperintahkan oleh pada akun LTMPT ini. Adik-adik pilih file, adik-adik masuk ke galeri. Nah, ini tadi foto yang sudah saya edit sedemikian rupa untuk digunakan sebagai foto profil di akun LTMPT ini. Nah, di sini adik-adik klik. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa syarat-syarat seperti yang dimaksud sudah terpenuhi, adik-adik klik unggah. Biasanya apabila syarat-syarat yang di sini tidak terpenuhi salah satunya, maka foto itu tidak akan berhasil diunggah. Namun apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada syarat-syarat di akun LTMPT ini, maka seharusnya di sini ketika adik-adik klik unggah, maka berhasil terunggah. Coba saja kita klik unggah. Ya, benar, foto berhasil disimpan. Selanjutnya adik-adik klik tombol selanjutnya. Klik tombol selanjutnya untuk melakukan mengatur ukuran foto, mensejajarkan foto seperti itu. Adik-adik klik selanjutnya karena foto sudah berhasil diunggah. Klik selanjutnya. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menyesuaikan foto. Pastikan foto itu sesuai dengan ketentuan. Di sini adik-adik akan diminta untuk menyesuaikan foto. Untuk memperbesar, adik-adik klik pada tombol pencarian plus yang ini. Untuk memperkecil, adik-adik klik tombol yang ini. Ya. Nah, di sini adik-adik harus mensejajarkan foto sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Di sini tidak harus kepala, sebenarnya tidak harus kepalanya kita sebesar ini atau gimana. Itu terserah adik-adik untuk mensejajarkan fotonya itu seperti apa. Entah disejajarkan seperti ini. Nah, di sini fotonya sudah sejajar ya menurut saya, tinggal diklik crop aja. Namun ada satu pertanyaan dari adik-adik pasti ya, gimana sih cara menggerakkan fotonya itu yang seperti ini. Sabar ya, seperti ini. Gimana sih cara menggerakkan fotonya seperti ini, naik ke atas turun ke bawah. Adik-adik tinggal arahkan ibu jari adik-adik secara serentak dengan jari telunjuk, kemudian ditekan pada layar foto. Nah, itu adik-adik tinggal arahkan ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kesejajaran foto yang adik-adik inginkan. Nah, seperti ini sudah cukup. Nggak harus wajahnya ada di dalam ya. Adik-adik jika adik-adik merasa bahwa fotonya sudah pas, berikutnya adik-adik klik crop. Nah, di sini
pastikan hasil akhir sesuai. Jika hasilnya sudah memuaskan seperti ini, menurut adik-adik sudah pas, adik-adik klik simpan. Ya, klik simpan. Ya, foto sementara diunggah, kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah adik-adik klik simpan, sudah melakukan klik simpan. Nah, selanjutnya seperti ini, adik-adik klik selanjutnya. Nah, di sini foto adik-adik sudah berhasil terunggah seperti ini. Berikutnya adik-adik harus memeriksa kembali data-data yang ada pada akun LTMPT ini pada bagian verifikasi data dan validasi data siswa. Nah, adik-adik periksa kembali mulai dari foto, apakah sudah benar foto adik-adik yang adik-adik masukkan, kemudian NISN, nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nik, agama, sampai dan seterusnya. Nah, jika ternyata data ini menurut adik-adik sudah benar, ingat, pastikan bahwa data ini sudah benar sebelum simpan permanen, dan pastikan data sudah disimpan permanen sebelum akun LTMPT ditutup oleh pihak LTMPT. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik, yang pertama adik-adik harus pastikan bahwa data adik-adik ini sudah benar, dan yang kedua adik-adik harus melakukan simpan permanen sebelum akun LTMPT ini ditutup. Karena apabila registrasi akun LTMPT sudah ditutup, adik-adik tidak dapat lagi melakukan pendaftar. Adik-adik tidak dapat melakukan pendaftaran UTBK, SBMPTN dan SNMPTN. Ya. Berikutnya adik-adik centang pada saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan pada SNMPTN dan atau UTBK, SBMPTN apabila data yang saya isikan tidak benar. Adik-adik centang saja dan lakukan simpan permanen. Ya, simpan permanen. Ya, di sini ada perintah, apakah Anda yakin? Ya, simpan permanen. Ya. Ya, di sini setelah simpan permanen, adik-adik tinggal akan diperintahkan untuk melakukan unduh bukti permanen. Artinya unduh bukti bahwa adik-adik sudah melakukan verifikasi data dan validasi data siswa dan sudah melakukan simpan permanen. Adik-adik klik unduh bukti permanen. Klik saja, dan setelah itu klik download. Langsung saja adik-adik klik download. Setelah adik-adik klik download, adik-adik berikutnya masuk pada manajer file adik-adik, di mana adik-adik melakukan download tersebut. Adik-adik masuk saja misalnya pada unduhan. Nah, di sini bukti permanen adik-adik sudah masuk, langsung saja dibuka. Nah, ini dia bukti bahwa adik-adik sudah melakukan simpan permanen pada akun LTMPT. Ini sebagai tanda bukti bahwa adik-adik sudah melakukan registrasi pada akun LTMPT. Dan selanjutnya adik-adik tinggal menunggu kapan pendaftaran SNMPTN dan atau UTBK SBMPTN dijadwalkan. Adik-adik sudah bisa mendaftar entah itu SNMPTN atau UTBK SBMPTN. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, saya mengakhiri video ini, saya sarankan kepada adik-adik untuk klik subscribe channel ini. Sebab apabila adik-adik klik subscribe channel ini, suatu ketika apabila adik-adik sudah lulus kuliah atau sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang adik-adik inginkan, mungkin akan ada beberapa hal, tips dan cara yang akan saya bagikan juga dalam video ini. Atau jika suatu ketika adik-adik sudah menjadi mahasiswa, mungkin adik-adik maksud saya adik tingkat dari adik-adik sendiri bisa mengikuti tutorial dari channel ini untuk membantu mereka dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi nantinya. Semoga adik-adik segala urusannya dilancarkan dan semoga adik-adik bisa menjadi mahasiswa dan lulus segala tahapan seleksi masuk perguruan tinggi ini dengan baik. Amin. Sekian dan terima kasih.